Sebelum kita mulai, saya ingin memberikan disclaimer singkat. Video ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan informasi umum tentang kesepian berdasarkan penelitian dan pengalaman banyak orang. Namun, setiap orang mungkin merasakan atau menghadapinya dengan cara yang berbeda. Jika kalian merasa kesepian atau menghadapi masalah terkait kesehatan mental, sangat disarankan untuk mencari dukungan dari tenaga profesional seperti psikolog atau konselor. Jangan ragu untuk mencari bantuan karena kalian tidak sendirian. Di video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari, yaitu sifat manusia kesepian. Mungkin kalian atau seseorang yang kalian kenal pernah merasakan kesepian, tapi tahukah kalian apa dampaknya terhadap pikiran dan perilaku kita? Jadi, di video ini kita akan mengungkapkan fakta-fakta menarik tentang kesepian dan bagaimana hal ini memengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang lain. Kesepian bukan hanya soal merasa sendiri, tapi bisa juga berhubungan dengan perasaan terasingkan atau terisolasi meski kita dikelilingi banyak orang. Nah, di video ini kita akan membahas beberapa fakta tentang kesepian yang mungkin akan membuat kalian berpikir lebih dalam. Kesepian adalah kondisi emosi yang terjadi ketika seseorang merasa kurangnya koneksi sosial atau hubungan yang bermakna. Meskipun mereka mungkin dikelilingi oleh orang-orang, kesepian bisa datang dalam berbagai bentuk. Misalnya, kesepian sosial, kesepian emosional, atau kesepian yang disebabkan oleh perubahan hidup seperti pindah ke tempat baru atau bahkan menjadi dewasa. Ada dua jenis kesepian utama. Pertama, kesepian sosial yang terjadi ketika kita merasa tidak ada orang yang memahami kita atau kita tidak punya hubungan yang memadai dengan orang lain. Kedua, kesepian emosional, yaitu perasaan kosong karena kurangnya hubungan intim atau dekat dengan seseorang. Kesepian ternyata bisa memengaruhi otak kita. Penelitian menunjukkan bahwa otak kita merespons kesepian dengan cara yang sama seperti rasa sakit fisik. Jadi, jika kita merasa kesepian, otak kita merasakan rasa sakit tersebut, baik fisik maupun emosional. Selain itu, kesepian bisa menyebabkan kecemasan, depresi, dan perasaan rendah diri. Bahkan, kesepian yang berkepanjangan bisa membuat seseorang lebih rentan terhadap gangguan mental serius seperti gangguan kecemasan sosial atau depresi klinis. Kesehatan fisik kita juga terpengaruh. Kesepian meningkatkan tingkat stres yang dapat meningkatkan tekanan darah dan memperburuk kondisi jantung. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang merasa kesepian cenderung memiliki sistem kekebalan tubuh yang lebih lemah. Kesepian juga bisa memengaruhi kualitas tidur. Orang yang merasa kesepian sering mengalami gangguan tidur yang akhirnya memengaruhi kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Penyebab kesepian bisa bermacam-macam. Salah satunya adalah perubahan besar dalam hidup, seperti pindah ke tempat baru, kehilangan pekerjaan, atau kehilangan orang yang kita cintai. Ketika kita mengalami perubahan ini, kita mungkin merasa terisolasi dan kesulitan untuk menjalin hubungan baru. Sekarang, di era digital, meskipun kita terhubung secara online dengan banyak orang, kenyataannya banyak dari kita yang merasa lebih kesepian. Media sosial sering menciptakan ilusi hubungan yang mendalam. Padahal, hubungan online itu kurang memberikan dukungan emosional yang kita butuhkan. Hubungan yang lebih mendalam seringkali dibangun melalui interaksi langsung yang lebih penuh perhatian dan empati. Salah satu efek kesepian adalah kita menjadi lebih bergantung pada orang lain. Misalnya, kita mungkin merasa sangat butuh akan perhatian atau dukungan dari orang terdekat kita. Tapi, ini bisa jadi pedang bermata dua.
karena ketergantungan berlebihan seringkali menambah kecemasan dan membuat kita merasa lebih terasing. Kesepian juga bisa mengubah kepribadian seseorang. Misalnya, orang yang sebelumnya introvert bisa menjadi lebih tertutup lagi. Sementara orang yang sebelumnya ekstrovert bisa menjadi lebih menarik diri. Namun, tidak semua orang merespons kesepian dengan cara yang sama. Beberapa orang malah menjadi lebih kreatif atau menemukan cara-cara baru untuk mengisi waktu dan menemukan kebahagiaan. Cara terbaik untuk mengatasi kesepian adalah dengan membangun koneksi yang lebih dalam dan lebih bermakna dengan orang lain. Ini bukan soal banyak teman, tapi soal kedalaman hubungan. Cobalah untuk melibatkan diri dalam kegiatan yang bisa mempertemukan kalian dengan orang-orang yang punya minat yang sama, seperti bergabung dengan komunitas atau klub. Selain itu, penting untuk memberi perhatian pada kesejahteraan diri sendiri. Aktivitas yang bisa meningkatkan suasana hati kita, seperti berolahraga, berkarya, atau meditasi, bisa membantu mengurangi perasaan kesepian. Terkadang, kita perlu belajar untuk menikmati waktu sendiri dan menemukan. Kesepian adalah perasaan yang sangat manusiawi dan bisa memengaruhi kita semua, baik secara mental maupun fisik. Penting untuk memahami penyebab dan dampaknya, dan tentu saja mencari cara untuk menghadapinya. Ingat, kesepian bukanlah sesuatu yang harus dipendam sendiri. Kita bisa mencari dukungan dan selalu berusaha untuk lebih memahami diri sendiri. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk lebih banyak konten seperti ini. Dan kalau kalian punya pengalaman atau tips untuk mengatasi kesepian, tulis di kolom komentar. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya.